Oke, sahabat PMI, kita ambil bincang-bincang pertemuan ini karena akan berkenaan satu salah satu teman PMI yang memberikan pengetahuan bagi sahabat PMI ataupun CPMI. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak dan kewajibannya agar kita itu tidak dirugikan ataupun kita dibodoh-bodohi oleh majikan kita sendiri. Dan bila mana teman-teman ataupun saudara-saudara yang ada di sini selamat berlibur, selamat bahagia untuk menikmati liburannya bersama saudara, anak, teman, semuanya. Bila mana saudara-saudara ini membutuhkan forum-forum tentang esensial, notis, dan forum kantor seperti boleh datang ke tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, berjumpa lagi dengan saya di sini bersama Buku Harian TKW. Seperti yang teman-teman sudah dengar, tadi di awal video ada sebuah informasi dari sebuah komunitas sosial bernama KMTH atau Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum, di mana komunitas sosial ini mempunyai visi dan misi untuk bersosial, mengedukasi dan membantu masyarakat dalam bidang hukum dan kemanusiaan. Nah, di mana kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan salah satu anggota komunitas masyarakat tanggap hukum, di mana banyak sekali informasi yang saya dapatkan, dan informasi ini sangat bagus sekali untuk para PMI yang sudah di Hong Kong ataupun calon pekerja migran Indonesia yang masih berada di PT atau di Indonesia. Simak terus ya. Negara penempatan. Apa sih hak dan kewajiban kita? Hak tentang Oke, cek tuh suaranya Katan udah ada. Halo. Oke, nama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, berjumpa lagi dengan saya di sini bersama Buku Harian TKW. Oke, kali ini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu PMI ya. Salah satu relawan PMI, di mana menurut saya beliau ini sangat berjasa sekali. Ya, kenapa saya bilang berjasa sekali? Karena beliau ini selain menjadi PMI di Hong Kong, beliau ini juga membantu teman-teman PMI yang mengalami permasalahan gitu ya. Permasalahan seperti kayak di interminate atau mendapat kekerasan ya Kak ya. Mendapatkan kekerasan di majikan ataupun permasalahan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa menghubungi beliau ini. Untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya biografinya beliau ini, namanya, terus kayak apa tuh? Angin guys, sorry. Anginnya saja ini sangat apa ya, sangat suka ini sama narasumber saya yang satu ini ya. Oke, terus terang saya juga ngefans sama beliau ya. Mulai kita kenalan dari salah satu aplikasi ya, TikTok. Saya suka ngikutin TikTok beliau yang kayak ngasih kayak apa ya, kayak informasi ya Kak ya, ngasih informasi edukasi untuk teman-teman ya. Jadi media sosialnya beliau ini selain ngasih edukasi, beliau ini juga pinter main drama. Drama lucu, drama kehidupan ya. Oke, kita akan ngobrol langsung sama orangnya. Oke Kak, siapa namanya kalau boleh tahu? Halo sahabat migran dimanapun berada, perkenalkan nama saya Atan, saya dari pekerja migran yang ada di Hong Kong, dan saya pun menjadi aktivis yang ada di Hong Kong. Saya mengikuti organisasi KMTH Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Dan sebelumnya saya akan sapa dulu terlebih dahulu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga pekerja migran menjadi semangat dan tangguh dan kuat ya. Apalagi harus jadi PMI cerdas, berani dan mandiri. Hanya itu aja perkenalan dari saya awalnya. Harus berani jadi PMI yang cerdas, berani dan mandiri. Maksudnya itu seperti apa? Cerdasnya seperti apa, Kak Atan? Cerdasnya itu kita sebagai PMI itu memang harus cerdas. Kenapa saya mengatakan harus cerdas? Karena di saat kita menghadapi masalah ataupun kita bekerja di rumah majikan, kita harus mempunyai inisiatif. Inisiatif seperti apa, Kak? Inisiatif dalam skill kita, inisiatif dalam kemampuan kita, dan inisiatif agar majikan itu senang bersama kita, ya, dan menerima kita bukan hanya sebagai pekerjanya, tetapi sebagai keluarganya. Seperti itu. Dan cerdasnya lagi, di saat ada masalah, kita harus mempunyai inisiatif untuk memberikan memberikan bukti-bukti yang kuat agar kita sebagai pekerja migran itu tidak disalahkan oleh pihak manapun, apalagi pihak imigrasi, karena saat ini pihak imigrasi dari pandangan imigrasi itu bahwa PMI itu selalu berganti-ganti majikan. Karena apa? Karena mau gajinya lebih besar, ya, seperti itu. Gaji, gitu ya? Dalam permasalahan gaji, padahal bukan di saat perselisihan ataupun pertikaian dengan majikan itu bukan salah kita, tapi salah majikan sendiri. Hanya itu. Dan kenapa harus berani? Ya berani atas hak kita. Ya, kita harus bicara dengan majikan bahwa kita itu di sini bekerja bukan hanya sebagai sekonyong-konyong kemauan mereka, tapi kita juga harus kita juga ada hak kita sebagai pekerja, yang mana majikan harus memberikan kewajibannya terhadap pekerja, entah itu gaji, ya sesuai dengan kontrak yang tercatat di kontrak kerja, yaitu gaji, jam istirahat, terus masalah makanan kita harus 4 sehat 5 sempurna, dan kita pun harus ada liburnya. Karena apa? Kita itu bukan robot, tapi kita itu manusia, butuh istirahatnya, ya. Terus masalah tunjangan kesehatan semacam asuransi, itu majikan juga harus memberikan hak-hak kita seperti itu, ya. Terima kasih ya, Kak Atan, sangat. Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, teman-teman, soalnya lengkap, detail sekali Kak Atan ngomongnya ya, kan udah biasa ya. Udah biasa sekali. Gitu. Lagi. Apa itu, Kak Atan? Kenapa saya menyebutkan harus mandiri? Karena apa? Ya karena mandiri tersebut memang dari pemerintah Indonesia mengapa memberikan proses mandiri agar kita terbiasa di saat ada masalah, di saat memproses dokumen-dokumen kita, menghindari dari para oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang merugikan diri kita sendiri sebagai pekerja migran. Seperti calo gitu, Kak Atan, maksudnya? Ya, calo ataupun kayak semacam pihak-pihak dari agensi juga. Kadangkala kalau contohnya di sini kan Extend Visa, padahal dari pihak imigrasi pembiayaannya lebih murah daripada yang ditentukan agensi. Padahal kerjanya itu sama, ya, secara online juga, ya. Tapi yang bekerja tetap aja pekerja, yang ngambil visa, yang ngambil dokumen kesana kesini itu adalah pekerja. Terus gunanya agensi apa? Kalau meminta biaya begitu besar tentang masalah extend visa itu. Oh, berarti selama ini kadang ada PMI yang yang mengeluhkan permasalahannya sama Kak Atan bahwa pihak agensi meminta biaya gitu ya, Kak Atan? Ya meminta biaya kan ada yang misalnya PMI itu mau extend visa, ya memang sih itu biayanya dari majikan, tapi kita juga kalau memang kitanya tahu, memahami dan bisa membuat meringankan beban dari majikan juga. Karena apa? Visa itu kan di sini sudah ditentukan oleh imigrasi dengan pembiayaan 230, tapi pihak agensi meminta kepada majikan ataupun pekerja itu biayanya 800 sampai 1000. Itu kan sangat merugikan kita sendiri dan merugikan majikan juga gitu. Tapi kenapa merugikan kita? Ya tenaga masih digunakan sedangkan mereka cuma hanya duduk. Berarti ini kayaknya fokusnya Kak Atan ini edukasinya untuk teman-teman PMI yang sudah di
yang sudah berada di Hong Kong ya. Ya, ya bisa aja sih saya juga bisa menjelaskan tentang masalah bagaimana persiapan menjadi CPMI yang ada di Indonesia. Nah, itu maksudnya. Sekarang kan begini ya, seperti yang kita ketahui setelah COVID-19 ya, berdasarkan data dari BP2MI ya, terjadi ledakan gitu banyak sekali khususnya kita yang di Indonesia ya, banyak yang ingin bekerja di luar negeri gitu ya, terutama Hong Kong ya, karena memang mereka tahu gajinya lumayan besar. Tapi seperti yang saya dengar katanya proses ke Hong Kong itu agak susah, Kak Atan. Bagaimana itu, Kak Atan, penjelasannya? Ya memang susah, nggak susah sih, ya sama aja dan seperti yang dulu prosesnya. Susahnya ya karena COVID tersebut. Ya kalau sekarang saat ini kan di Hong Kong sendiri sudah membebaskan tanpa karantina, ya kan. Itu Nah, seperti apa sekarang, Kak Atan? kalau sekarang sudah dibebaskan, sudah tanpa karantina dan PMI pun karena yang paling utama permasalahan itu yaitu di pembiayaan biaya penempatan bagi pekerja migran. Karena saat ini pihak BP2MI sendiri menyatakan di pasal 30 ayat 1 nomor 18 tahun 2017 itu sudah membebaskan biaya penempatan dengan menyatakan zero cost. Tapi itu tergantung melihat dari sisi mereka bagaimana tentang masalah kualitasnya. Zero cost, saya pernah dengar zero cost no berarti apa ya, maksudnya nggak ada biaya ya, Kak Atan ya? Ya, Itu sudah ada, itu maksudnya udah berlaku, Kak Atan? Ya sebenarnya Zero cost. ya, Tapi masih ada potongan loh, Kak Atan. Ayo. sebenarnya zero cost itu memang ya, yang namanya zero itu nol. Iya. Costnya itu kan pembiayaan. Iya. Jadi berarti kita itu tidak dipungut biaya dan biaya tersebut itu sudah ditanggung majikan, ya kan? Iya, betul. Nah, tapi pihak PT dan agensi itu banyak sekali yang tidak menguntungkan lebih besar. tidak ya kan? tidak setuju dengan zero cost. Nah, Oke. tidak setuju dan ada sebagian juga pihak majikan pun tidak setuju dengan hal seperti itu. Tapi masih tetap ditentukan karena surat edaran dari BP2MI sendiri sudah keluar, gitu kan. Dan PMI dinyatakan zero cost dan pada akhirnya sudah sampai di Hong Kong masih tetap dikenakan biaya, itu namanya overcharging. Jadi kita harus beranikan diri untuk melapor. Sejak tahun berapa ini zero cost ini, Kak Atan? Kalau memang PMI sudah terbang dari Indonesia tahun 2021. 2021, oke, berarti sejak tahun 2021 nggak ada potongan di kita juga ya? Nggak ada. Berarti dari awal pertama kita di Hong Kong gaji sudah full. Iya, sebenarnya seperti itu. Tapi di lapangan banyak terjadi yang overcharging. Overcharging, masih Dikenakan ada biaya, apalagi biayanya masih 2.000, masih 3.000, masih 2.500, ya kan? Tapi kita juga harus ingat, bagi CPMI selama kita proses di PT itu harus ingat apa saja prosesnya, ya, dan kita harus bekali diri kita selama kita di PT. Gunakanlah waktu di PT dengan belajar bahasa, belajar skill kita, ya, terus belajar tentang masalah di mana tempatnya pihak perlindungan, itu pasti bukan diajarkan di PT, tapi kalau misalnya untuk pengaduan itu diajarkan di saat kita PAP, ya kan, seperti itu. Cuman 2 jam, Kak Atan, nggak cukup menurut saya. Dan apa yang mereka sampaikan, karena sesuai dengan pengalaman saya ya, kayaknya masih banyak yang kurang gitu deh, Kak Atan. Jadi yang ingin saya tanyakan sama Kak Atan ini untuk teman-teman kita yang yang masih di PT gitu, atau calon gitu yang mau ke Hong Kong atau kemanapun gitu. Menurut Kak Atan itu bekal yang seperti Kak Atan bilang itu, kayak bahasa, skill itu yang harus ditingkatkan gitu, seperti itu ya, Kak Atan. Terus prosesnya itu misalkan sekitar 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, atau berapa bulan, Kak Atan? Nah, sebenarnya kalau ketentuan prosedur dalam BP2MI, proses BLK itu 110 hari.
otomatis 3 bulan kurang kan? Iya, 3 bulan. 3 bulan 100 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya kan. Nah, di 3 situ bulan 20 hari. nah, tapi kebanyakan pada kenyataannya kita itu cuma hanya 2 hari 2 bulan ataupun 2 minggu itu sudah kena overcharging. Jadi kita harus beranikan untuk melapor. Paham Maksudnya nggak paham Katan. Maksudnya gini, Maksudnya yang kayak gimana? kan kebanyakan kayak emang sih semuanya itu tentang tergantung pada PMI ataupun perjanjian dalam pas pertamanya gitu ya. Perjanjian dalam pertamanya itu bagaimana. Tapi kan menurut peraturan BP2MI sendiri, kalau memang proses dengan prosedur itu yang non apalagi ya, yang non itu harus di PT. Iya, Ya kan, harus di PT dan belajar dengan tentang masalah harus meningkatkan bahasanya Bahasa gitu terutama ya. ya. Bahasa terutama itu sangat penting Ya, itu bagi silakan. pekerja migran ya. Bahasa. Bagi calon pekerja migran, gunakanlah di saat belajar bahasa. Jangan menggampangkan bahasa, karena walaupun memang banyak sekali yang mengatakan bahasanya tidak sama, bukan seperti itu. Kalau kita sudah punya bekal, kita masih mending daripada tidak mempunyai bekal sama sekali. Apalagi dengan mental kita, ya. Jadi yang intinya di Hong Kong ini ataupun majikan ini perlu dengan berkomunikasi. Karena kalau komunikasi dengan baik, maka kita juga kerjanya akan baik. Bahasa Ya, nomor seperti 1. ya. Saya bilang bahasa itu nomor 1 ya. Di video saya yang sebelumnya saya pernah memberikan kepada teman-teman 5 tips biar disayang sama majikan ya Kak Atan. Yang pertama di sana itu adalah pinter berbahasa. Sekarang saya bilang bagaimana kita mau kerja, mau berkomunikasi dengan majikan kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Misalkan kita disuruh ngambil pisau, ternyata kita ngambil garpu, kan nggak matching kan. Akhirnya kan lama kelamaan, karena saya bilang nggak semua majikan Hong Kong itu sabar Kak Atan. Untuk ya ada yang sabar, ada yang enggak, tapi kebanyakan kan orang Hong Kong nggak sabaran Kak Atan, ya enggak? Benar. Betul kan? Sebenarnya orang Hong Kong itu sifatnya nggak sabar, ya. Nah, Pengennya setuju. melihat pekerja itu kerjanya cepat, Ah, rapi, Oke, betul. ya jujur, Betul banget. dan dia bisa berkomitmen dalam bekerjanya, seperti Ya. itu. Betul. Sama rajin, Ya, rajin sama pembersih juga. bersih itu sama aja kan. Yang pertama itu ya betul ya, berarti saya setuju dengan Kak Atan. Saya sepemikiran dengan beliau. Beliau ini bilang bahasa, terus rajin bekerja, terus jujur itu yang sangat utama juga. Saya bilang jujur itu tingkatannya sangat tinggi Kak Atan. Kasih tahu Kak Atan, saya di salah satu video saya bilang majikan Hong Kong itu nggak cuma ngetes kita dengan nominal besar Kak Atan. Kadang dia cuma naruh $10 atau $20 gitu. Kita ngembaliin atau enggak gitu kan modelnya orang sini juga. Jadi nggak semata-mata dengan jumlah nominal yang besar kita mau diuji sama orang Hong Kong. Jadi jujur itu sangat penting dimanapun kita kerja kayaknya ya. Iya. Kak Atan, jujur itu sangat penting. Sebenarnya ya dimanapun kita bekerja, apalagi di luar negeri ya, itu kita harus berpegang dengan kejujuran. Ya, kejujuran, kesabaran, dan kekuatan dalam mental kita. Itu yang harus kita pegang. Ya, apalagi dengan berkomitmen dalam bekerja ataupun kita mempunyai inisiatif dalam pemikiran kita. Ya, karena majikan sendiri tidak mungkin akan mengurus pekerjanya terus. Ya, mereka mengambil pekerja itu membantu mereka, bukan sekali. untuk menampung mereka, bukan menampung pekerja gitu loh. Iya. Jadi kita harus bisa kerjasama dengan majikan seperti itu. Ya. Bagaimana kita kerja sama dengan majikan seperti yang Kak Atan bilang tadi, di PT kalian harus manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk belajar gitu. Kadang ada curhatan nih Kak Atan, saya lihat di postingan-postingan itu, mereka itu bilang, saya sudah 2 bulan, saya sudah 3 bulan belum diterbangkan, sementara pas mereka udah datang di Hong Kong mereka nggak tahan, nggak kuat, akhirnya notice gitu. Kayak gimana itu tanggapannya Kak Atan?
Ya karena mereka itu ya yang saya sering katakan ya, kita itu memang harus sabar, harus kuat mentalnya. Jadi kita itu sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri itu harus benar-benar dengan keyakinan kita, dengan kemampuan kita. Apakah keputusan kita itu akan mampu untuk menerima cobaan di luar negeri selama kita bekerja di rumah majikan? Karena harus mental ya harus kuat mentalnya dulu. harus kuat ya. Jadi sebelum memutuskan untuk pergi ke luar negeri, maka kita harus berpikir dengan matang-matang ya. Karena di luar negeri itu tidak seperti di Jakarta, ya kan? Ya, Mas. Kalau di Jakarta kita bisa pulang kapan aja. Betul. Tapi kalau di luar negeri itu harus ada tekan kontrak. Kontraknya 2 tahun. Majikan pun nggak mau rugi, ya kan? Jadi kita itu harus berpikir dengan matang-matang. Jangan memandang karena teman kita di luar negeri itu enak. Ya. Jangan memandang teman kita itu di luar negeri jalan-jalan terus, Iya, shopping terus, dapat duit. Itu hanya menggembirakan diri kita sendiri. Agar di rumah, keluarga di rumah tidak memikirkan kita bagaimana keadaan kita di sini. Seperti itu. Sebenarnya itu cuma makanya orang bilang Melampiaskan kita sebagai pekerja migran aja. seperti yang bilang itu tak seindah foto profil. Nah, Gitu ya, seperti Katan, itu. ya. Betul sekali. Ya. Karena kita memang setiap ya alhamdulillah. Kak Atan, ngomong-ngomong soal libur ini ya, apakah semua negara penempatan PMI itu semuanya libur tiap minggu ya? Atau cuman Hong Kong aja? Tidak. Ya sepemahaman saya itu ya dari teman-teman sendiri yang dari Malaysia, yang dari Singapura, yang dari Arab apalagi ya kan. Terus yang dari yang dari Korea, Jepang dan dari Taiwan juga kan ya. Dan di Hong Kong yang paling baik itu adalah di negara Hong Kong. Ya kan? Karena apa? Karena Hong Kong sendiri sudah memberikan tentang masalah hak pekerja migran tentang hari libur. Hari libur Ya. itu pasti. Hari libur itu pasti dan wajib. Itu bagi pekerja migran. Bagaimana Ya. kalau tidak libur, Kak Atan? Kalau memang tidak libur, ngomong sama majikan, kita punya hak. Ya, karena di kontrak kerja pun sudah tertera bahwa majikan wajib memberikan libur 1 hari untuk pekerjanya selama 1 minggu. Ya kan, seperti itu. Dan libur kita di Hong Kong sendiri itu libur tahunan, ya kan, dikasih libur tahunan, libur mingguan, dan libur public holiday. Itu tergantung negosiasi antara kita sama majikan. Tapi kalau libur public holiday, Anginnya terus Kak Atan? Terus tapi kalau untuk peraturan public holiday itu memang wajib harus libur. Beda dengan libur mingguan dan libur cuti tahunan, bisa diganti libur ataupun diganti uang, ya kan? Nah, kalau lembur berarti diganti uang. Tapi kalau lembur, kalau kitanya melaporkan ke imigrasi kita juga kena. Oh gitu ya. Iya, kalau public holiday. Oh gitu ya. Ya. Saya nggak lapor kemana-mana karena Ya, dapat kalau uang. nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Memang nggak mungkin laporan ke imigrasi toh. Oh iya. Ya kan, nggak mungkin Alhamdulillah. membuat, kronologi ke imigrasi toh. Iya. Nah, ini negara Hong Kong ini sangat bagus bagi pekerja migran ya. Karena apa? Pekerja migran sama rata dengan pegawai negeri. Gitu, ada liburnya, ada istirahatnya, dan tidak, karena saya juga menerima di Hong Kong itu tuntutannya banyak, yaitu tergantung diri kitanya. Kalau kitanya nggak tahu aturan, ya mungkin kita nurut aja. Tapi Iya. kalau kitanya tahu aturan, ya mungkin kita akan menolak. Ya toh. Makanya saya potong sedikit di awal Kak Atan bilang harus PMI itu harus cerdas, berani, Dan- mandiri. Oke, saya paham sekarang, paham. Nah, Oke, next. terus apalagi di negara Arab ya, dan di negara Arab pun hanya sebagian tidak dikasih libur. Tidak dikasih libur ya. Nggak ada, Loh, nggak ada. kan sekarang beda loh Kak Atan. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin iya dikasih, tapi kan tidak semuanya. Tidak semuanya. Iya, Oke. tidak semuanya juga. Dan di Taiwan tuh sama. Karena apa? Ketentuan hukum ketenaga kerjaannya belum disepakati oleh pemerintah setempatnya. Oh berarti Yang disepakati itu adalah di negara Hong Kong, Korea,
terus Jepang itu memang undang-undang ketenaga kerjanya sangat kuat. Oh, berarti untuk yang masalah PMI Negara ya yang saya lupa, mohon maaf. hebat ya, kita tahu bagaimana banyaknya informasi yang kita dapatkan dari beliau. Oke sahabat PMI, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini karena Keatan akan ada keperluan, yaitu seperti biasa membantu salah satu teman PMI yang mendapatkan permasalahan di Hong Kong. Semoga bermanfaat bagi sahabat PMI ataupun CPMI. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.